Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang pagi hari ini? Insyaallah, amin ya Allah. Waduh, itu yang perlu ya. Wah, luar biasa Ya, ini. Nampaknya memang dunia ini sedang buram, begitu kata Pak Jokowi. Tapi tahun depan malah hitam katanya. Saya enggak tahu nih di mata Bang Ihsanuddin Nursi ini. Karena banyak juga yang cerah ya, karena di tengah pertempuran saya ingat Vietnam dulu tuh tentara Amerika tuh malah pada gonjang-ganjing bawa narkoba balik ke Amerika. Nah, ada orang bilang nih bisnis sekarang, wah ruwet ya, bisnis barang haram banyak terjadi di mana-mana. Saya nggak tahu mulai bertanya dari mana tentang ini Bang, karena banyak kisah di balik kisah. Dari Bang Ihsanuddin Nursi bagaimana? Tapi juga medley dengan pertanyaan anggota PDIP nih yang ingin memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Saya pikir sudah hilang isu ini. Masih ada ternyata ya pertemuan-pertemuan ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, kita bincang pagi hari ini. Tafadhal Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama soal ke depan gelap gitu ya. Itu katanya analisis IMF sama World Bank. Iya. Itu tadi karena situasi perekonomian Amerikanya yang tidak membaik. Jadi antara Jeremy Powell sama Janet Yellen punya keyakinan yang berbeda gitu. Janet menyatakan ini memang kalau lihat tanda-tandanya makin kurang membaik gitu. Sementara Jeremy Powell, Gubernur Federal Reserve itu, Chairman Federal Reserve itu, mengatakan belum tentu karena kita masih bisa mengendalikan inflasi. Atau mereka masih akan menaikkan tingkat suku bunga yang bahkan ke depan diduga akan naik 0,75% atau 750 basis point. Kalau 75 basis point naik, berarti kan ya kenaikan dia makin tinggi inflasinya. Tingkat suku bunga acuannya juga makin tinggi. Kalau tingkat suku bunga acuan makin tinggi, sesungguhnya menggambarkan situasi perekonomian mereka yang mereka kemarin rujukin sampai 6,9 triliun US dollar tidak memberi dampak banyak atas upaya pemulihan. Padahal di awal Biden menyatakan dia akan melakukan pembangunan infrastruktur, mengatasi kembali soal ketimpangan, membuka lapangan kerja. Nah, begitu sampai membuka lapangan kerja aneh. Inflasi naik, tapi lapangan kerja juga menurun. Gitu. Ini tanda-tanda apa? Nah, di satu sisi berarti lapangan kerja ada karena diserap gitu. Tapi sisi lain juga ketergantungan pada pihak luar juga muncul. Dan saat yang sama konsentrasi keuangan tetap terjadi hanya pada pihak-pihak tertentu. Dalam bahasa yang lain sesungguhnya perang Ukraina Rusia diikuti juga kelanjutan perang perekonomian, perang perdagangan, perang nilai tukar, perang cyber, dan perang sistem pembayaran berlanjut. Greenback-nya berpengaruhnya kurang, seperti kita sebut beberapa bulan lalu bahwa dominasi Amerika menurun, dan saat yang sama berarti greenback menurun, dan pada saat yang sama ketergantungan perekonomian negara-negara tertentu yang tadinya dengan Amerika tinggi juga menurun. Secara dalam konteks hubungan internasional, itu artinya bukan sekedar terjadi pergeseran unilateral ke multilateral, tapi pergeseran juga ke bilateral dari multilateral. Menguatnya hubungan-hubungan bilateral. Nah, itu dipertontonkan, ditampilkan oleh hubungan Cina-Rusia, hubungan Rusia-Iran, gitu. Yang dalam bahasa mereka sendiri, mereka sudah duga bahwa mereka akan berhadapan dengan Iran, Korea Utara, Rusia, dan China. Ditambah dengan 3 negara lainnya. Gitu. Jadi artinya, saya menduga peristiwa ini sesungguhnya mereka sudah baca dengan baik. Karena
itu tertuang dalam National Defense Strategy of US 2018. Kenapa mungkin gelap? Ya tadi karena stagflasinya berlanjut. Angka pertumbuhan menurun, angka pertumbuhan melambat ditambah dengan meningkatnya penyerapan lapangan kerja, tapi diikuti dengan meningkatnya inflasi. Penyebabnya antara lain kan kalau pakai dasarnya ada cost push inflation, ada inflasi karena dorongan harga-harga. Nah, dorongan harga-harga itu terjadi tadi pada lingkup pangan, pada lingkup energi, pada lingkup keuangan, dan pada barang-barang strategis lainnya. Nah, karena Amerika adalah negara eksportir senjata, lalu kemudian sejumlah bahan bakunya adalah impor, ya mau tidak mau semuanya coba terderek. Karena yang namanya perang, seperti saya sebut berkali-kali, dia melibatkan banyak hal, melibatkan banyak sektor. Ya sektor industri baja, ya sektor teknologi, industri dasar, ya sektor keuangan, sektor industri strategis yang sementara ini Amerika tergantung pada Cina, tanah jarang itu, mineral rare earth gitu. Yang 82% kita tahu tergantungannya. Jadi ya terkena semua gitu. Apalagi mereka mengumumkan percobaan industri persenjataan makin meningkat. Tapi kalau dari email yang saya terima dari Department of Defense gitu, makin kelihatan juga intensitas kegiatan pertahanan mereka juga makin meningkat. Dan kalau kita lihat siapa pemasoknya dalam kegiatan Department of Defense meningkat, rata-rata adalah perusahaan-perusahaan swasta yang memang sudah punya pengaruh di Amerika gitu, pemasok-pemasoknya. Nah, buat saya ini justru menggambarkan bahwa Amerika belum bisa mengatasi tadi ketimpangan gitu. Orang kelihatan dapat itu Lockheed Martin, perusahaan-perusahaan ternama dalam dunia strategis dan strategis gitu. Kalau dilihat dari email yang saya dapat dari Departemen of Defense misalnya gitu ya, saya tangkap dari situ. Nah, gambarannya berpengaruh ke kawasan ke sebelah. Kita lihat Inggris yang juga sudah mengalami krisis pangan. Kita lihat Jepang yang juga kemudian melambat, tapi tidak menurun. Kita ngambil 5 negara minimal gitu ya, berdasarkan special driving right. Kita lihat Cina yang terkena dampak pada persoalan propertinya sehingga pertumbuhannya sedikit menurun. Yang dituding oleh Barat sebagai mereka akan memasuki krisis keuangan gitu. Sementara Rusianya tetap bisa memasok gasnya ke Uni Eropa, di mana Uni Eropa tidak sepenuhnya menghentikan transaksi dengan Rusia dalam rangka memenuhi kebutuhan gasnya. Kasus Jerman adalah bukti ketika mereka mencoba menghentikan pasokan gas, mereka langsung kolaps gitu. Sekarang mereka tetap harus memulihkan. Begitu juga beberapa negara Uni Eropa lain yang punya ketergantungan gas dari Rusia, sehingga mereka tidak sepenuhnya memberikan sanksi ekonomi bagi Rusia. Nah, ini tentu menyebalkan bagi NATO, menyebalkan bagi Ukraina gitu. Kalau kita melihatnya kayak gitu. Itu sisi mereka. Nah, ketika lari ke kawasan Asia, bisa kita lihat masing-masing negara di Asia masing-masing mempertahankan diri dari situasi krisis yang memang ke depan masih akan terus berjalan. Jadi istilahnya kalau pakai istilah BI gitu ya, ketidakpastian masih berlanjut. Uncertainty goes on gitu kalau di dalamnya. Situasi uncertainty goes on itu mengakibatkan orang masing-masing bertahan. Jadi istilah saya krisis triple F atau 5F itu sesungguhnya menunjukkan masing-masing pihak dalam kondisi bertahan tapi sekaligus harus bersiap-siap menghadapi serangan gitu. Itu situasi yang gelap. Situasi yang gelap itu terjemahannya begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Sepanjang Indonesia adalah negara importir, baik impor. Kan paling tidak kalau kita mau lihat dari situasi ketergantungan kita pada pangan, ketergantungan kita pada kebutuhan uang asing gitu ya. Mata uang asing dalam hal ini dolar, ditambah lagi dengan Uni Eropa, uang Euro, ditambah lagi dengan uang yuan, gitu ya. Maka ya kita parah di situ kalau kita punya ketergantungan kayak gitu. Itu cuma saya lihat
berdasarkan jumlah hutang 406 miliar 815 juta US dollar atau yang di angka rupiahnya disebut sebagai 7.002 triliun ya, dari 7.040 triliun. Nah, kalau sudah punya ketergantungan gitu di satu sisi, di sisi lain meningkatnya harga komoditas tidak juga memberi nilai perbaikan pada struktur perekonomian, kan kita bisa lihat di sini. Ada kenikmatan atas CPO, ada kenikmatan atas batu bara, ada kenikmatan misalnya atas ekspor gas kita gitu ya. Itu juga kan menunjukkan bahwa sesungguhnya ada perbaikan pada penerimaan negara, pada transaksi non migas dan migas, tapi pada saat yang sama tidak memperbaiki current account deficit, gitu. Neraca berjalannya current account-nya. Nah, kalau kelihatan membaik pada neraca perdagangan tapi tidak diikuti oleh current account defisit neraca berjalan, maka sesungguhnya surplus perekonomian, apa yang disebut dengan cadangan devisa menguat atau cadangan devisa tetap tinggi, menggambarkan situasinya rentan, rapuh, volatile gitu. Dan itu kelihatan pada kejatuhan nilai tukar gitu. Itu relasi moneter politiknya begitu gitu. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, kenapa mesti volatile atau vulnerable? Ya karena struktur perekonomian di Indonesia tidak dikuasai sungguh-sungguh oleh Indonesia, tapi dikuasai oleh asing. Dari sumber daya produksi dan distribusinya kita sungguh-sungguh tidak dikuasai oleh domestik gitu melihatnya. Apalagi kalau kita ngelihat di perbankan, walaupun 4 bank menguasai aset, menguasai kredit misalnya. Kalau kita lihat Mandiri, BRI, BCA, dan BNI misalnya, mereka akan mendominasi industri perbankan Indonesia gitu ya, baik dari segi aset maupun dari perkreditan. Tapi kan kebijakan mereka adalah pro-siklus. Artinya mereka juga nahan diri, mereka tidak ikutan kebijakan pemerintah yang melakukan counter dengan stimulus yang macam-macam. Walaupun terjadi pertumbuhan misalnya pada angka dana pihak ketiga, pada perkreditan, pada aset, tapi pada hakikatnya mereka hanya mau memberikan yang sungguh-sungguh memberikan jaminan keuntungan. Mereka nggak akan berani masuk risiko tinggi-tinggi. Nah, itu membuktikan bahwa sesungguhnya ada kebijakan yang tidak sinkron pada level upaya mengatasi situasi perekonomian, baik dari industri perbankan, pada industri strategis tertentu dibanding dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, dampaknya seperti yang IMF dan World Bank bilang, ini hitam gitu. Itu kan. Nah, itu yang kelihatannya begitu gitu. Nah, kalau kita lagi ke dalam negeri misalnya, lebih dalam lagi, kan tidak terjadi penguatan daya beli dengan situasi prosiklikal dari perbankan, dengan tidak efektifnya kebijakan fiskal. Salah satu indikatornya adalah tadi perbedaan angka Gini rasio, angka kemiskinan yang meningkat, gitu. Dan kita bisa lihat di lapangan, kondisi pengangguran itu juga merebak kemana-mana. Dan saat yang sama diikuti dengan upaya pemerintah bertahan untuk tetap memberlakukan undang-undang cipta kerja. Dan pada saat yang sama diikuti dengan rancangan undang-undang hukum pidana yang mengancam itu gitu. Dan itu kan tahun depan juga tahun politik gitu kan? Baik pada ekonomi maupun pada hukum dan pada politik. Tadi ditambah lagi dengan pendapat Effendi Simbolon dan pertemuan asosiasi pemerintah desa, pertemuan asosiasi pemerintah kabupaten, pertemuan PPAD, dan pertemuan-pertemuan lain, bahkan Jakpro kayak gitu ya. Itu menunjukkan situasi ketidakpastian di Indonesia itu lebih kental. Kenapa? Ketidakpastian politik, ketidakpastian hukum, dan ketidakpastian ekonomi dia bertumbuh jadi satu. Wajar kalau Bank Dunia mengatakan kayak gitu dan sama IMF. Jadi artinya sesungguhnya bagi Bank Dunia dan IMF dan pandangan saya, justru dia sedang ngasih tahu kondisi Indonesia, bukan kondisi regional dan kondisi internasional. Gitu kalau sampai. Ya, tapi kan memang mereka tuh menciptakan perang. Saya ingat tuh ketika perundingan hampir terjadi di Turki kalau tidak salah, sementara Amerika memprovokasi Ukraina untuk serang terus, tidak ada penyetopan. Ini juga terjadi pula kan di Taiwan sekarang ini. Nampaknya memang kita pun dibantu kalau tidak salah dalam pertemuan ASEAN kemarin oleh Amerika akan dibantu, tapi nampaknya akan disuruh beli mesin-mesin perang pula nih sebagian dari bantuan itu. Gimana Bang? Soal Taiwan lagi-lagi juga sudah dibicarakan pada
National Defense Strategy of US 2018 gitu ya. Artinya mereka melihat kenapa Cina demikian potensial sebagai musuh gitu. Significant and potential enemy gitu ya istilahnya. Itu karena mereka melihat Cina yang katanya tidak punya latar belakang pengalaman perang panjang gitu. Dan Cina yang tidak punya bukti bahwa pasukannya punya daya tahan gitu. Cina yang katanya tanknya banyak terlepas gitu ya. Itu ternyata bisa mengganggu beberapa negara yang industri militernya keren di kapal selam, di submarine. Tuh, sekarang. Jadi nuklir submarine itu ternyata bisa mengganggu 5 negara yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Nah, ketika Amerika memprovokasi dari mulai, jadi kan provokasinya bukan sekedar Nancy Pelosi datang, tapi dia provokasi dari sebelum Asian US Summit. Sebelumnya, selama US Asian Summit, lalu setelah itu International Institute of Strategic Studies yang dibikin di Singapura, sehingga terjadi perdebatan tajam antara Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika, dengan jenderal-jenderal Cina, yang Cina tegas-tegas menyatakan kami melawan gitu ya. Dan kemudian Nancy Pelosi yang boleh dibilang tidak jelas agendanya, tapi tapi ternyata memang sesungguhnya sudah punya rancangan untuk memprovokasi Cina, dan Cina tidak terprovokasi pada kehadiran Pelosi di Taiwan. Dan pada saat yang sama begitu Pelosi pergi, Cina malah menunjukkan sikapnya dengan mencoba melempar nuklir, operasi kapal selam bertenaga nuklir gitu ke kawasan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya provokasi itu sesungguhnya pada saat yang sama juga dalam rangka bisnis. Tidak bisa tidak dilihat dalam rangka bisnis. Kan berarti Taiwan harus membeli perlindungan dari Amerika. Harus beri perlindungan dengan jelas. Dengan harga tertentu, seperti Ukraina membeli perlindungan dengan utang pada UE dan pada Amerika. Jadi nggak gratis juga itu ya. Jadi ada hitungannya. Buat saya seperti saya pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, itu perang untuk ekonomi untuk perang. Selalu begitu. Akan selalu begitu karena materialisme, basis materialisme kan cuma 2, uang dan militer, uang dan kekuatan. Cuma 2, materialisme itu mainnya cuma 2 itu. Uang sebagai senjata sebagai uang gitu. Terus aja begitu. Muter-muter. Akan selalu begitu. Dan itu terjadi sejak awal. Kalau saya tidak mundur dalam siklus 7 abad ya, saya mundur dalam siklus 1 abad. Sebenarnya sudah terjadi sejak yang namanya bagaimana Turki Utsmaniyah dijatuhkan lewat uang sebagai senjata dan senjata sebagai uang. Udah terlanjur ngomong Turki, Bang. Ini Turki yang inflasinya itu kan luar biasa sampai 60. Menteri Keuangannya kan diberhentikan ketika memakai teori yang umumnya menaikkan bunga, tapi bunga diturunkan, rakyat pada minjem duit. Ini inflasi yang luar biasa sekarang. Tapi apa yang terjadi sebenarnya di Turki? Dogan yang selama ini dibanggakan masalah ekonomi kok sampai 50% lebih gitu inflasi? Kalau yang terjadi pada Turki adalah kesadaran pada Turki bahwa mereka pernah memiliki sejarah yang kokoh sebagai sebuah bangsa sebagai sebuah bangsa besar yang berpengaruh di kawasan Eropa dan kawasan Asia. Yang kemudian jatuh karena 5 hal gitu. Secara internal karena memang perubahan kebijakan kerajaan baik terhadap lingkungannya sendiri maupun terhadap rakyatnya, itu 2 hal gitu ya. Kerajaan sibuk dengan dirinya sendiri, kerajaan sibuk dengan pesta pora, rakyat terlantar diabaikan, komitmen hidup berdasarkan keagamaan mulai ditanggalkan dan ditinggalkan, itu internalnya. Dan eksternalnya mulai punya utang, mulai membiarkan perusahaan-perusahaan asing beroperasi, mulai kemudian melakukan import dari berbagai macam kebutuhan. Ya habis. Kan saya sebut teori dasarnya adalah ketika situasi dalam negeri kayak gitu didukung dengan yang namanya kebebasan investasi asing, kebebasan perusahaan asing, kebebasan ekspor, import,
Maka sesungguhnya yang terjadi adalah 5I. Ada invasi, ada intervensi, ada infiltrasi, ada interferensi, dan ada intimidasi. Sebelum Utsmaniyah Abbasiyah dijatuhkan kan ada intimidasi dari musuhnya, tepatnya dari Inggris dengan mendatangi bahwa lebih baik Anda menyerah atau kami serang gitu. Itu kan intimidasi. Sudah jelas kalimatnya gitu. Nah, Turki Utsmaniyah dengan latar belakangnya yang merasa kokoh, nggak mau jadi serang ya jatuh. Tapi justru dengan kekalahan perang itulah rontoknya peradaban Islam, rontoknya kekuatan Islam sudah berjalan 1 abad ini gitu. Dan rontoknya itu bukan cuma sekedar kerontokan negara, tapi kerontokan peradaban istilah saya. Dan kerontokan peradaban itu adalah kerontokan ilmu pengetahuan dan keimanan gitu. Itu makanya saya merujuknya adalah bahwa walan tadoan ka Yahudan ala nasara tatabiun gitu, ala tatabiun itu berjalan terus gitu kalau ngelihatnya berdasarkan rumus itu gitu. Nah kalau sampai terutama puncaknya pada Kemal Atatürk ya kan dilakukan itu, Turki betul-betul menerima peran istilah saya Freemason istilah saya. Turki betul-betul menerima peran Freemason dan mengubah segala sesuatunya menjadi demikian sekulernya. Nah, sekuler itu menganut 3 hal. Sekuler itu menganut Tuhan itu gitu ya. Itu tidak masuk dalam kehidupan nyata gitu. Tuhan itu tidak wujud dalam kehidupan bernegara berbangsa, dalam kehidupan keseharian. Ruangnya kekinian, dengan demikian materialisme pada posisi waktunya demikian seketika panjang gitu ya saat ini gitu, sehingga kelihatan problematiknya problem materialis pragmatis, dan itu Freemason sehingga semua agama sama, itulah sekular. Nah itu jatuhlah makin dalam kayak gitu. Nah oleh Erdogan itu diubah semua. Erdogan itu bukan cuma sekedar memecat menteri keuangannya yang neolit gitu, tapi juga sudah memecat tentara yang mencoba kudeta, memecat polisi, lalu juga kemudian memecat sejumlah birokrat, memangkat 2 generasi, sehingga dia bisa tampil di internasional dengan kelihatan punya harga diri, dan itu ternyata menumbuhkan keyakinan bagi bangsa Turki bahwa mereka bisa bangkit. Turki itu bukan cuma sekedar menunjukkan dia bisa berbeda sikap dengan Benjamin Netanyahu, dia bisa berbeda sikap dengan Donald Trump, dia bisa menunjukkan sikap harga diri di depan Joe Biden gitu ya. Tapi juga bisa menunjukkan ke berbagai bangsa bahwa dia punya harga diri, dan itu ditunjukkan oleh Erdogan. Nah, Erdogan itu menunjukkan juga satu sikap, memunculkan sikap, memantik sikap pada rakyatnya, punya harga diri, punya kebanggaan atas keyakinan yang mereka miliki. Apa itu keislaman? Itu yang bangkit dari Turki. Jadi model-model ekonomi, kalau saya ceramah di mana-mana, saya diskusi di mana-mana gitu. Salah satu bentuk ketika Turki diserang nilai tukarnya oleh dolar gitu ya, dan sejumlah masyarakatnya bermaksud membeli dolar meninggalkan lira, Erdogan tampil ke publik. Wahai warga negara Turki, Anda tidak perlu membeli dolar, tapi Anda juga tidak perlu ketakutan atas keuntungan yang akan Anda raih ketika Anda membeli dolar. Datanglah kepada pemerintah, keuntungan yang akan Anda raih jika membeli dolar akan kami berikan. Itu tidak dilakukan oleh warga negara Turki dengan mendatangi pemerintahan. Yang terjadi adalah ucapan Erdogan itu ucapan yang membangkitkan semangat, membangkitkan penghormatan, sehingga jatuhnya lira terhadap dolar itu hanya sebentar, nggak sampai 24 jam balik lagi gitu loh. Begitu rupa kuatnya pengaruh itu membangkitkan semangat, kebanggaan dan suasana ukhuwah sebagai sesama warga negara Turki gitu. Panggilannya itu kayak gitu. Dan itu tidak dimiliki oleh, kalau dalam kondisi kekinian, tidak dimiliki oleh yang namanya pemimpin-pemimpin lain. Xi Jinping ditakuti karena dia menggunakan sistem komunis gitu. Kim Jong-un ditakuti karena menggunakan sistem komunis. Erdogan tidak ditakuti. Erdogan disegani dan dihormati. Bukan karena kekuatan dia yang kayak gitu, tapi karena memang kelihatan melakukan pembelaan yang kokoh pada warga negaranya, pembelaan kokoh pada rakyatnya. Dan pada saat yang sama dia memberikan petunjuk satu sikap pembuktian
melindungi dan mensejahterakan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ketika diukur itu memberikan gambaran bahwa perjalanan ke depan Turki adalah benar gitu. Nah itu yang dibutuhkan pada pemimpin sekarang di tengah yang namanya perjalanan ke depan penuh dengan ketidakpastian. Kata kuncinya itu. Jadi di balik pesan-pesan Erdogan kepada masyarakatnya, itu pesan-pesan yang menunjukkan bahwa perjalanan ke depan Turki adalah benar. Dibanding oleh banyak negara, perjalanan ke depannya penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan volatility, penuh dengan vulnerability, penuh dengan uncertainty, ambigu gitu. Istilah saya pukanya tuh intensitas pukanya meningkat. Erdogan malah kembali ke jawabnya gitu. Dia memberikan kepastian, dia memberikan satu format yang kokoh gitu. Dia memberikan gambaran kemantapan atas tindakan-tindakannya gitu. Pada krisis pangan tuh kita tetap enjoy atas gandumnya gitu. Paling nggak jadi perantara gandum ya. Soal energinya tetap enjoy aja. Ya, dan banyak pengungsi pun ditanggung sama mereka, luar biasa. Nah, balik ke negeri sendiri, Bang Ihsanuddin Nursi. Kemarin saya bincang sore hari sama orang yang tahu banyak lah ya. Dibilang begini, Bang, apa nggak tahu nih, saya sampaikan ke Bang Ihsanuddin Nursi, ini negeri akan safety karena alamnya. Tapi yang dia ngeri adalah akhlak manusia Indonesia ke depan. Karena pejabat banyak yang jadi tajir. Hanya 1-2 lah pejabat yang hartanya turun ya. Terus kedua, fasilitas tuh luar biasa. Bahkan hari ini ada berita LBP bilang TNI itu mau dibikin dua fungsi lagi. Tah gimana lah, kita lihat saja nanti sandiwaranya. Nah, apakah sedemikian orang Indonesia ini termakan oleh keadaan sekarang? Belum lagi cerita Pak Polisi ini sekarang yang sedang ramai. Ini kan sebenarnya etalase bangsa yang sedang dilihat. Orang yang hanya yang menjaga bangsa ini kayak begini. Nah, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari moralitas bangsa ini, Bang? Saya baru-baru ini diundang oleh oleh serikat pekerja Pertamina gitu ya. Lalu saya diundang juga oleh serikat pekerja yang lain. Lalu saya diundang juga oleh satu serikat pekerja BUMN yang lain gitu. Kan sedang ramai digunakan istilahnya Erik tuh akhlak gitu ya. Akhlak ya. Dari dulu dia tuh akhlak. Tapi sehingga diterjemahkan macam-macam. Akhlak itu diakronimkan gitu ya. Tapi tetap pengertian akhlak yang dibangun dalam akronim dia, akhlak yang sifatnya sekuler. Akhlak yang sifatnya pragmatis gitu. Padahal kalau belajar etimologi, belajar semantik, akhlak itu kan berhubungan dengan Khalik. Pencipta dia. Juga Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang diciptakan adalah makhluk yang wujudnya adalah akhlak. Artinya makhluk yang mengabdi kepada sang Khalik adalah yaitu manusia yang berakhlak gitu. Jadi kan begitu misalnya. Jadi pengertian akhlak suka tidak suka adalah sikap pengabdian kepada sang penciptanya, kepada Khaliknya. Maka muatannya menjadi seperti yang disebut oleh Habib Rizik dalam revolusi akhlak misalnya. Kalau saya melihatnya ketika situasi ini berjalan sedemikian rupa dalam kondisi sekarang, ini kan satu bukti bahwa ada satu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat. Situasi sekarang itu berada di jalan buntu untuk menempatkan posisi manusia itu seperti adanya gitu. Jadi kalau pakai istilah Orde Baru, ketika kita bicara manusia seutuhnya, maka manusia seutuhnya tidak boleh menjadi pengabdi bagi kekuatan materialisme. Tidak mungkin berjalan berdasarkan model tidak punya perasaan bersalah ketika berbohong dan curang. Tidak mungkin Anda punya perasaan penuh percaya diri di tengah orang tahu bahwa Anda sesungguhnya adalah pembohong, Anda adalah pendusta, Anda adalah orang yang curang itu. Tidak mungkin itu. Nah itu problematik nilai pada diri seseorang, dan itu tidak ketemu dengan akhlak yang basisnya nilainya adalah kejujuran, yang basis nilainya adalah memegang amanah, yang basis nilainya adalah kecerdasan dan berbuat manfaat bagi segenap kalangan gitu. Itu bertentangan dari kerangka itu. Nah, antitesa dari model begitu dibangun dengan kata-kata akhlak yang tetap materialisme, yang tetap pragmatisme, maka sesungguhnya bukan antitesa, tapi kesinambungan atas perilaku
mitomania gitu. Satu perilaku yang tidak punya rasa bersalah, tetap percaya diri, dan tetap yakin bahwa masyarakat tetap mempercayainya, padahal yang terjadi adalah kebohongan, kecurangan yang diulang-ulang. Nah, ini yang muncul. Kan sesungguhnya kenapa mesti ada istilah wailul lil mukazibin, wailul lil mutaffifin. Itu kan karena istilahnya memang banyak orang yang berusaha menutupi sebuah nilai tertentu yang sesungguhnya ada dalam dirinya. Yang ada di dalam dirinya seolah tidak ada karena memang mereka tidak mendengar suara hati nurani mereka. Tiap manusia tidak pernah bisa membunuh suara hati nuraninya. Suara kebenaran yang muncul dari setitik noktah yang ada di jantung yang nggak pernah bisa ditutupi. Tapi yang bisa terjadi adalah dia tuli, dia tidak mau mendengar. Dia tidak pernah bisa menutupi, tapi dia tidak mau mendengar. Karena memang telinganya tersumbat. Telinga hatinya tersumbat. Matanya tertutup, mata hatinya tertutup. Sehingga hatinya menjadi keras, hatinya tidak berguna, hatinya tidak mampu merasa. Tapi kebenaran yang sesungguhnya dimiliki, yang ada dalam dirinya tetap ada. Apa buktinya? Dia akan mati. Dia akan mati. Itu kebenaran sudah. Makanya kalimatnya tu'minuna billah wa bil yaumil akhir gitu. Jadi sikap keimanan akan berujung pada sebuah kematian. Artinya Anda tidak bisa menolak keimanan itu sendiri, walaupun Anda dalam praktek Anda menolak. Karena Anda pasti mati gitu. Jadi gimana lah kebenaran? Dan itu kebenaran hakiki. Jadi pendekatannya begitu gitu. Nah, itu banyak dilupakan atau diabaikan bagi mereka yang sedang memburu kekuasaan sedemikian rupa, sehingga punya pilihan antara perpanjangan masa jabatan, kemudian 3 periode, atau kemudian menskenariokan sebuah putusan di mana masyarakat seakan-akan terkunci dan menerima kenyataan bahwa pentingnya 3 periode, ada pentingnya perpanjangan masa jabatan. Ini kan satu situasi yang sesungguhnya direkayasa sedemikian rupa sehingga dia tidak ketemu dengan nilai kebenaran yang sesungguhnya dimiliki oleh segenap manusia, termasuk pada dirinya. Nah, sementara ketika etalasenya rusak, yang ditampilkan dalam etalase rusak, maka etalase itu menggambarkan kerusakan yang di dalamnya jadinya gitu. Jadi relasi casing gitu ya, relasi konteks, relasi konten, relasi komprehensif dan konsistensi itu sedang ditampilkan. Casingnya seakan-akan kebenaran, casingnya seakan-akan sebuah kebutuhan. Tapi ketika konteksnya adalah bagi mereka upaya mereka melanjutkan kekuasaan. Kontennya mereka punya kepentingan untuk menegakkan kepentingan mereka gitu. Sehingga mereka bikin kajian-kajian mendalam yang sebagian yang masyarakat tidak tahu, tapi segelintir lagi tahu ini ada upaya yang sesuatunya harus dikoreksi, dan mereka konsisten melakukan itu. Dan kalau kita lihat sebelahnya, justru dengan casing begitu, maka perlu dilihat bagaimana konteksnya, bagaimana kontennya, bagaimana komprehensifnya, bagaimana konsistensinya dengan kompensasi dan konsekuensinya gitu. Jadi kajian-kajian dengan model 5C atau 7C tadi yang saya sebut justru bisa membuat kita makin dalam tahu bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang perlu kita koreksi, ada sesuatu yang perlu kita benahin. Saya ngambil contoh begini, misalnya. Orang setiap kali melupakan istilah reformasi struktural. Reformasi struktural itu yang dibawa IMF sehingga perekonomian Indonesia berantakan. Tapi di era Joko Widodo kalimat itu diulang-ulang gitu. Oleh lembaga multilateral, gitu ya, diulang-ulang. Di era Soeharto berantakan karena deregulasi, debirokratisasi. Di era Joko Widodo itu bukan cuma sekedar diulang kalimat debirokrasi, deregulasi, tapi juga lebih memperlebar kekuasaan asing atau peranan asing di dalam negeri. Di era Soeharto dan di era Soekarno ada pembatasan pihak-pihak tertentu untuk menguasai sumber daya. Tapi di era sekarang luar biasa bebasnya, sehingga Bank Dunia sendiri menyatakan tingkat ketimpangan lebih tinggi daripada ukuran-ukuran BPS gitu. Nah, ini kan sesungguhnya menggambarkan casing atau kemasan yang mereka bangun dengan konteks pembangunan berkesinambungan gitu, pertumbuhan berkesinambungan, dengan konten yang makin kuat fundamental asing dalam negeri, itu mengakhirkan tadi situasi yang sesungguhnya dirisaukan oleh banyak kalangan. Maka untuk membenarkan itu, bahwa mereka sedang berjalan melakukan apa yang disebut dengan nahnu muslihun berdasarkan Al-Baqarah 12-nya, padahal mereka sesungguhnya mereka melakukan wa iza qila lahum la tufsidu fil ard berdasarkan 11-12 tadi gitu ya.
maka kelihatan ada perdebatan, ada antinomi yang hidup di negeri ini. Nah, kalau antinomi melulu yang hidup di negeri ini, maka yang terjadi apa yang saya sebut dalam bangsa terbelah, keterbelahan yang terjadi. Ada yang merasa punya kepentingan untuk melanjutkan 3 periode atau melanjutkan perpanjangan masa jabatan. Ada yang merasa kalaupun pemilu berjalan, sesungguhnya sistem yang rusak ini akan tetap berjalan gitu. Sampai kayak gitu pikiran-pikirannya. Ini kemarin saya sampaikan di beberapa tempat, termasuk terakhir kemarin saya di Pondok Pesantren Al-Islah gitu ya. Di Bondowoso sana gitu. Ujung. Banyak. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, sesungguhnya kita sedang diajarkan oleh situasi bahwa harus ada jalan keluar dari situasi yang kelihatannya. Jadi stagflasinya itu bukan stagflasi ekonomi, tapi juga stagflasi politik. Pertumbuhan harkat martabat manusianya terhambat, gitu ya. Stagnya itu di situ. Harkat martabat manusianya direndahkan karena berbudak pada materialisme, itulah yang disebut dengan ultra modern slavery system. Gitu. Inflasinya adalah tadi inflasi para politisi, inflasi pada pemburu-pemburu kekuasaan, sehingga kita defisit kepemimpinan, defisit negarawan, gitu. Jadi stagflasi tadi bukan cuma sekedar stagflasi pada ekonomi, terjadi juga pada stagflasi pada politik, stagflasi pada hukum. Nah, stagflasi pada hukumnya tadi kelihatan pada rancangan undang-undang kita hukum pidana. Stagflasinya muncul juga misalnya pada keinginan tetap membelokkan undang-undang cipta lapangan kerja. Itu kalau dari situ. Stagflasinya kelihatan bahwa namanya korporasi makin kuat cengkeramannya gitu. Nah ini kondisi politik, sekali lagi saya ulang, kondisi politik hukum dan ekonominya menggambarkan satu situasi di mana keinginan memperpanjang atau keinginan menambah membutuhkan satu kearifan kebijakan gitu ya. Yang sesungguhnya harus Anda sampaikan berdasarkan sumpah jabatan. Kalau Anda ingin memperpanjang, berarti kan Anda mengubah konstitusi. Padahal Anda sumpah setia pada konstitusi. Kenapa tidak dilakukan saja nanti misalnya setelah yang namanya pemilu gitu. Setelah pemilu hasilnya kayak apapun, kayak gimana. Atau kemudian Anda bicara tentang apa makna sumpah jabatan Anda gitu. Mari kita terjemahkan gitu. Dan tidak perlu melakukan rekayasa dengan melakukan pertemuan pemimpin ini dengan rekayasa sosial politik, seolah-olah terjadi ada suara yang besar, ada gelombang politik yang besar untuk membenarkan perpanjangan masa jabatan, ada gelombang politik yang besar untuk menambah periode gitu. Itu dalam bahasa yang lain, kalau memang Anda membuat undang-undang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai basis kebijakan, maka mestinya Anda juga sekarang ketika Anda bilang perpanjangan masa jabatan atau pertambahan periode, mestinya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kebijakan bukan kebijakan yang disebabkan oleh kemauan Anda karena syahwat kekuasaan Anda gitu. Tapi memang ada ilmu pengetahuan, ada teknologi yang memang mendukung kebijakan Anda. Dan itu harus fair, bukan dengan survei abal-abal, dengan survei bayaran. Nggak bisa lagi begitu ngelihatnya gitu. Loh, saya coba kembalikan kata-kata mereka sendiri. Ada undang-undang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional sebagai basis pengambilan kebijakan. Kok Anda tidak gunakan model itu gitu? Anda kemudian juga harus mengambil tentang bagaimana sesungguhnya sumpah jabatan yang Anda pegang. Anda mesti ngambil sendiri misalnya undang-undang di mana Anda harus membela kepentingan bangsa negara karena national interest harus dijunjung sedemikian tingginya. Anda kemudian harus menunjukkan bahwa ada konsistensi dan ada konsekuensi serta kompensasi atas sumpah jabatan yang diambil dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil sejahtera, adil makmur sejahtera. Kan itu mesti ada gitu. Bukan cuma sekedar dibangun dalam sumpah jabatan gitu. 8.40 menit Bang Ihsanuddin Nursi. Waktu pula 38 ini. 38 menit sudah saya. Iya, betul. 1 menit lagi habis. Karena memang luar biasa. Biasanya itu kan pemimpin dalam keadaan apapun memberikan motivasi. Saya ingat Bung Karno atau zaman-zaman apa. Tapi ini membuat sebuah rakyat, loh kok jadi gelap nih ke depan. Nah ini juga jadi sebuah pertanyaan lah buat sebagian masyarakat. Mungkin sebagai penutup Bang, karena waktu pula ini masih ada beberapa berita yang mungkin saya sampaikan. Silakan Bang. Baik. Kalau kita bicara kepemimpinan gitu ya, maka dia memerlukan landasan, dia memerlukan satu prinsip-prinsip dasar gitu ya.
dia membutuhkan satu strategi, dia membutuhkan satu komitmen yang tinggi gitu ya. Artinya kalau pakai teori dasarnya human capital leadership-nya gitu ya, kepemimpinan berbasis kapital kemanusiaan itu harus di atas rata-rata. Saya menyebutnya sebagai human capital leadership gitu ya. Sehingga nanti menjadi social capital leadership-nya, kepemimpinan modal sosialnya juga tinggi. Nah, memang tesis saya kebetulan menyebut bahwa salah satu unsur modal sosial itu adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dengan rujukan modal sosial itu harus merujuk pada yang namanya human capital leadership-nya. Jadi kepemimpinan berbasis modal kemanusiaannya yang andai kata tampil di publik harus punya nilai lebih di atas rata-rata kebanyakan orang gitu. Pada Rasulullah itu kan kelihatan di situ. Pada Rasulullah misalnya dia tegas-tegas melindungi segenap tumpah, melindungi segenap rakyatnya, kalau bahasa konstitusi, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Dia menyejahterakan dan mencerdaskan. Satu, dua, begitu. Yang ketiga yang paling menarik, dia mampu membangun tadi kalimatnya motivasi, mampu membangun keyakinan, mampu memotivasi pengikutnya atau rakyatnya bahwa perjalanan ke depan adalah benar dan menyelamatkan. Nah ini kan melahirkan pemimpin besar dan paling berpengaruh di dunia. Nah ini sudah dituangkan dalam konstitusi di alinea 4. Tapi merujuk pada alinea 3 dan merujuk pada alinea 2, maka sesungguhnya seorang pemimpin itu bukan cuma sekedar memegang amanat konstitusi dengan tujuan bernegaranya, tapi dia harus betul-betul berpegang pada kesadaran bahwa itu disebabkan oleh berkat rahmat Allah dan sikapnya adalah karena keinginan luhurnya. Nah, dengan rujukan Allah menyetujui atau Allah dia sadari atas berkat rahmat Allah, dengan rujukan berikutnya adalah persoalan keinginan luhur dia tanpa ada kepentingan pribadi, dia harus sampai pada visi misinya, yaitu mendirikan negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat dan adil makmur. Jadi visi misinya jalan gitu loh maksud saya. Visi misinya tuh hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan visi misi kelompok, bukan visi misi keluarga, bukan visi misi kalangan tertentu. Nah kalau itu yang menjadi pedoman, saya kira kehidupan Indonesia akan menjadi lebih baik dalam perspektif harkat dan martabat bangsanya. Nah, ukuran-ukuran seperti itu sesungguhnya sudah dimiliki oleh Indonesia, oleh pemimpin Indonesia. Tapi kan kita tahu ukuran-ukuran itu hanyut entah kemana gitu. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada pemimpin yang akan datang. Tapi pemimpin yang bisa betul-betul menunjukkan bahwa dia adalah sosok pemimpin yang tadi, yang punya visi misi yang digariskan oleh konstitusi dan menyadari betul bahwa itu bukan cuma sekedar pada kekuasaan pragmatis materialis, tapi disadari oleh yang namanya berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Demikian Ahli Talib dan pendengar Rahil, salah menjadi tanggung jawab saya dan memohon ampunan dari Allah serta mohon maaf pada siapapun. Itu dan kalau benar kehendak Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.